Dalam riuh rendahnya dunia fana, tersembunyi berkah suci yang dengan lembut menuntun langkah jiwa, seringkali tanpa disadari oleh pikiran sadar. Inilah saatnya untuk membuka mata rohani dan menyadari kekuatan agung yang telah ditiupkan ke dalam kita oleh Sang Pencipta. Setiap insan adalah pembawa cahaya tersembunyi, suatu hadiah ilahi yang menanti untuk dikenali dan diaktualisasikan. Kekuatan ini bukanlah mimpi atau khayalan. Ia nyata, bersemayam di dalam setiap detak jantung dan hembusan nafas kita, siap untuk dipelajari dan diwujudkan. Energi batin ini melampaui sekedar emosi atau pemikiran. Ia adalah getaran kehidupan yang berdenyut dengan kuat. Banyak dari kita telah mengalami kedamaian yang luar biasa, saat-saat yang seakan menyentuh esensi terdalam dari eksistensi kita. Saat-saat tersebut adalah tanda dari potensi luar biasa yang terpendam di dalam diri kita, mengisyaratkan adanya panggilan jiwa yang melampaui hiruk-pikuk dan pergulatan hidup sehari-hari. Penemuan kekuatan ini bermula dari pengakuan akan keberadaannya. Meski mudah terperangkap dalam tantangan dan tekanan dunia, saat kita menyepi dan merenung, kita dapat merasakan adanya kekuatan yang lebih besar di dalam diri kita. Kesadaran ini adalah pintu gerbang menuju pemanfaatan energi suci tersebut. Mari teruskan perjalanan ini untuk memahami bagaimana memanfaatkan anugerah tak ternilai ini. Pertama, kekuatan iman. Iman adalah benang sutra yang menghubungkan kita dengan Yang Maha Kuasa, lebih dari sekedar keyakinan. Ia adalah nafas kehidupan yang mengalir dalam setiap tindakan kita, berpotensi untuk mengubah realitas kita secara radikal. Dalam renungan atas iman, khususnya melalui lensa ilahi, kita menyaksikan kekuatan mutlaknya. Tuhan adalah manifestasi puncak dari iman yang bergerak, yang beraksi. Melalui narasi dan doktrin spiritual yang tak terhitung jumlahnya, kita disuguhkan dengan cerita-cerita di mana iman ilahi telah menggeser gunung dan memunculkan mukjizat. Kisah-kisah ini bukan sekedar catatan zaman, tetapi merupakan pelajaran tentang esensi iman. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa ketika iman bersemi dalam diri kita, ia membuka pintu ke dunia kemungkinan yang tak terhingga. Perjalanan Tuhan memberikan contoh nyata yang menunjukkan sifat transformatif dari iman. Bahkan secercah iman sekecil biji sesawi dapat menumbuhkan perubahan yang monumental. Pesan ini menekankan bahwa bukanlah besarnya iman yang diukur, melainkan keberadaannya dan dedikasi kita padanya. Dengan secercah iman saja, kita dapat mencapai keajaiban. Iman beroperasi dengan cara menyelaraskan jiwa kita dengan frekuensi ilahi. Memiliki iman berarti percaya pada kekuatan yang lebih agung dan rencana sucinya bagi kita. Kepercayaan ini membebaskan kita dari belenggu ketakutan dan keraguan, membuka ruang bagi transformasi positif untuk bermekaran. Iman adalah tentang memeluk yang tak kasat mata dan memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan harmoni semesta, meskipun mata fisik kita tidak dapat melihat jalannya. Kedua, kekuatan keyakinan. Keyakinan adalah pondasi yang mengukir pengalaman rohani kita, sebuah pilar yang menopang esensi kita, membentuk persepsi dan interaksi kita dengan alam semesta. Dengan memeluk keyakinan, kita membebaskan kekuatan ilahi yang memiliki daya untuk mentransformasi eksistensi kita. Di jantungnya, keyakinan adalah penerimaan yang tak tergoyahkan akan suatu kebenaran. Ia melintasi batas pemikiran atau harapan. Ia adalah konviksi yang mengkristal menjadi realitas kita. Keyakinan kita menentukan tindakan, sikap, dan pada akhirnya, nasib kita. Mereka bertindak sebagai kompas batin, menavigasi kita menuju potensi yang mungkin belum terungkap. Iman dan keyakinan adalah dua sisi mata uang yang sama. Iman adalah kepercayaan pada keberadaan yang lebih luas dari diri kita, sedangkan keyakinan adalah pengetahuan batin bahwa iman tersebut berdasar. Dengan mempercayai kekuatan ilahi dalam diri kita, kita menyelaraskan jiwa dengan kebenaran universal. Penyelarasan ini membuka akses kepada sumber-sumber kekuatan dan hikmah yang melampaui batas pemahaman manusia. Kekuatan dari keyakinan yang kita genggam adalah monumental. Ini bukan sekedar penerimaan fakta-fakta. Ini adalah integrasi dari kebenaran-kebenaran tersebut ke dalam inti diri kita. Dengan mempercayai potensi ilahi dalam diri kita
kita membuka gerbang bagi terjadinya keajaiban. Keajaiban kemudian menjadi bukan sekedar kemungkinan, tetapi ekspektasi alami dari iman dan keyakinan yang kita pelihara. Ketiga, pentingnya percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah kunci yang membuka pintu kesadaran ilahi dalam diri kita. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan diri pada rencana dan kasih-Nya yang tak terbatas untuk kehidupan kita. Ini adalah proses melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan setiap detail dari eksistensi kita, dan sebaliknya, menyerah pada arus kasih universal. Kepercayaan ini adalah fondasi untuk merasakan kedalaman kekuatan dan maksud ilahi. Untuk benar-benar percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui kebesaran dan kemurahan hati-Nya. Tuhan adalah sumber pengetahuan, kekuatan, dan kasih yang tak terukur. Mengakui sifat-sifat ini memungkinkan kita untuk meletakkan iman kita pada rencana-Nya, meskipun kadang tak terjangkau oleh pemahaman kita. Percaya kepada Tuhan berarti yakin bahwa Dia selalu menghendaki yang terbaik bagi kita, dan bahwa rencana-Nya adalah gambaran sempurna dari cinta-Nya, bahkan ketika itu tampak berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Mempercayai rencana Tuhan berarti melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan keraguan. Ketakutan seringkali lahir dari ketidaktahuan dan pandangan sempit kita tentang masa depan. Dengan mempercayai Tuhan, kita dapat melepaskan ketakutan ini dengan pengetahuan bahwa Dia adalah pemandu yang sempurna dan akan menuntun kita melalui setiap tantangan yang muncul di jalan kita. Kepercayaan ini menyuntikkan kedamaian dan kepastian dalam jiwa, memungkinkan kita untuk hidup dengan penuh percaya diri dan sukacita. Salah satu pilar utama dalam mempercayai Tuhan adalah pengakuan bahwa waktunya adalah penentu yang sempurna. Kita sering terjebak dalam keinginan agar segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana kita, namun waktu Tuhan beroperasi dengan ketepatan yang tak terbandingkan. Mempercayai waktunya mengundang kesabaran dan pemahaman bahwa segala sesuatu akan terbentang dalam harmoni yang sempurna. Ini adalah pemahaman bahwa setiap penundaan atau rintangan adalah simpul dalam tenun rencana ilahi-Nya untuk kita. Kekuatan ilahi yang bersemayam di dalam setiap jiwa adalah anugerah yang tak terukur, yang dapat kita jangkau melalui keyakinan, kepercayaan, dan iman. Kekuatan ini tidak dapat dipaksakan atau direngkuh dengan tangan kasar. Ia membutuhkan penghormatan dan penerimaan yang mendalam. Untuk benar-benar mengaktifkan kekuatan ilahi ini, kita harus melepaskan diri dari belenggu ego dan membuka diri agar Tuhan dapat mengalir bebas melalui esensi kita. Keyakinan adalah pijakan awal dari perjalanan rohani ini. Ia berakar pada kepercayaan bahwa kekuatan ilahi itu nyata dan bahwa kita adalah wadah yang layak untuk menerimanya. Keyakinan membuka gerbang menuju kemungkinan-kemungkinan ilahi, memperluas pandangan kita melampaui batas-batas fisik. Ia adalah pengakuan yang tak tergoyahkan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi yang bersemayam dalam kita, yang mengarahkan dan mendukung setiap langkah kita. Kepercayaan adalah batu loncatan selanjutnya. Mempercayai Tuhan berarti meletakkan keyakinan pada rencana-Nya yang sempurna dan mengetahui bahwa Dia akan menuntun kita pada jalur yang benar. Ini adalah proses melepaskan diri dari ketakutan dan keraguan serta menyerahkan diri pada aliran kasih-Nya. Kepercayaan ini membebaskan kekuatan ilahi untuk mengalir tanpa hambatan melalui kita, tidak terkekang oleh keraguan atau keinginan kita untuk mengontrol. Iman adalah mahkota dari Trinitas ini. Iman adalah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kekuatan ilahi di dalam kita itu konkret dan memiliki daya untuk merevolusi hidup kita. Ini adalah kepercayaan bahwa keajaiban bukan hanya mungkin, tetapi merupakan hasil alami dari kekuatan ini. Iman menjadi penopang kita, terutama saat kita berada di persimpangan keraguan atau kesulitan, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Pikiran yang kita pelihara memiliki dampak besar dalam membentuk realitas kita. Dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan, kita diberi kemampuan untuk mentransformasi hidup kita dengan mengendalikan pikiran kita. Kekuatan metamorfosis pikiran ini serupa dengan bagaimana air secara bertahap membentuk bumi, mengukir lembah dan menciptakan sungai. Dengan menumbuhkan pola pikir yang positif, kita
dapat mempengaruhi hasil dalam hidup kita, menyelaraskannya dengan potensi ilahi dan kelimpahan yang tak terbatas. Menguasai pikiran kita adalah perjalanan yang dimulai dengan kesadaran. Kita harus menjadi saksi dari aliran pikiran yang mengisi kesadaran kita setiap hari. Seringkali, kita berlayar tanpa menyadari bahwa keyakinan negatif atau pembatasan yang kita pegang adalah rantai yang menahan kita. Dengan menjadi pengamat pikiran kita dapat mulai mengenali dan mempertanyakan pikiran-pikiran yang tidak lagi melayani tujuan tertinggi kita. Kesadaran ini adalah pintu gerbang menuju perubahan paradigma pikiran kita. Dengan menyadari pikiran kita, langkah selanjutnya adalah memilih dengan sengaja untuk menanam pikiran yang positif dan menguatkan. Disinilah prinsip hukum tarik-menarik, law of attraction, berperan. Hukum ini mengajarkan bahwa energi serupa akan menarik energi yang serupa, yang berarti pikiran positif akan menarik hasil positif. Dengan mengarahkan pikiran kita ke frekuensi positif, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan pengalaman-pengalaman yang mengangkat jiwa untuk mewujud dalam realitas kita. Membudayakan pola pikir positif melibatkan proses transmutasi pikiran negatif menjadi afirmasi yang mendukung pertumbuhan. Afirmasi adalah deklarasi kuat dari kebenaran yang ingin kita manifestasikan. Sebagai contoh, alih-alih terjebak dalam pemikiran, "Saya tidak mampu," kita dapat menyatakan dengan penuh keyakinan, "Saya memiliki kekuatan dan kemampuan." Mengulangi afirmasi positif dengan konsisten bekerja untuk mentransformasi pikiran bawah sadar kita, secara bertahap mengubah pola pikir default dari negatif menjadi positif. Mengkultivasi energi positif adalah kunci untuk membuka pintu ke dalam kebijaksanaan ilahi yang tersembunyi dalam diri kita. Ini adalah perjalanan yang sadar, menuju pemilihan pikiran, tindakan, dan sikap yang resonansi dengan sumber ilahi kita. Dengan merangkul kepositifan, kita menyiapkan ruang bagi aliran energi suci untuk memperkaya jiwa kita dan menyentuh hati mereka yang berada di sekitar kita. Langkah awal dalam perjalanan ini adalah mengakui kekuatan transformatif dari pikiran kita. Pikiran kita adalah pematung realitas, membentuk emosi, tindakan, dan pengalaman kita dengan kuasanya. Dengan menanamkan benih-benih pikiran positif, kita menarik hasil yang serupa. Bukan sekedar mimpi, melainkan hukum alam semesta yang tak terbantahkan. Untuk menanam kepositifan ini, kita harus menjadi arsitek dari dunia internal kita. Ini mengharuskan kita untuk waspada terhadap monolog batin dan menggantikan keraguan dengan afirmasi yang menguatkan. Ketika pikiran negatif mencoba merayap masuk, kita dapat memilih untuk menyatakan, "Saya adalah manifestasi dari kekuatan dan kemampuan," menggantikan rasa takut dengan keyakinan. Afirmasi ini secara bertahap akan membentuk ulang pola pikir kita, menjadikan kepositifan sebagai bahasa batin yang dominan. Rasa syukur adalah mantra yang mengubah pandangan kita terhadap dunia. Dengan merenungkan berkat-berkat yang telah diberikan kepada kita, kita memindahkan fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan yang telah dianugerahkan. Menyimpan catatan syukur di mana kita mencatat anugerah-anugerah ini dapat memperdalam apresiasi kita terhadap alam semesta. Melalui mata syukur, setiap momen menjadi pelajaran dan setiap tantangan menjadi hadiah. Keempat, peran intuisi. Dalam labirin kehidupan, intuisi adalah cahaya yang memandu, suatu kekuatan ilahi yang membisikkan arah menuju tujuan jiwa kita yang paling dalam. Intuisi adalah jembatan antara dunia fisik dan pengetahuan spiritual, menghubungkan kita dengan kearifan yang melebihi pemahaman logis. Ia adalah suara hati, pengetahuan yang muncul dari kedalaman kesadaran kita, seringkali tanpa perantara pikiran analitis. Intuisi adalah percikan kebijaksanaan yang tidak terucapkan, suara lembut namun tegas yang mengajak kita untuk mendengarkan dan mempercayai. Meskipun pikiran kita mungkin berdebat dan meragukan, intuisi menawarkan kepastian yang tidak tergoyahkan, sebuah kompas batin yang menunjukkan arah dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Ia adalah alat navigasi jiwa, memungkinkan kita untuk menyelami lebih dalam ke dalam diri kita sendiri dan mengungkap misteri-misteri yang tersembunyi di balik tirai realitas material.
Memeluk intuisi kita adalah langkah penting dalam menapaki jalan spiritual menuju kekuatan ilahi. Ini mengundang kita untuk melepaskan diri dari belenggu logika dan mempercayakan diri pada kearifan batin yang tak terlihat. Dengan mempercayai intuisi, kita menyelaraskan diri dengan aliran energi suci, membiarkan kebijaksanaan ini membentuk keputusan dan tindakan kita. Intuisi berbicara dalam bahasa semesta, melalui simbol-simbol halus dan momen-momen sinkronisitas yang menandai perjalanan kita. Pesan-pesan ini mungkin muncul sebagai kebetulan yang tak terduga, mimpi yang penuh makna, atau wawasan yang mendalam. Bagi Anda yang telah menemani perjalanan ini, saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Jika Anda merasa terhubung dengan pesan-pesan ini dan ingin terus berjalan bersama, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan komunitas ini dengan menekan tombol berlangganan. Dukungan Anda adalah anugerah yang berharga. Saya terbuka untuk mendengar pengalaman dan refleksi Anda. Silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Sampai kita bertemu lagi. Semoga Anda selalu dalam lindungan dan terinspirasi untuk menjelajahi kedalaman spiritual lebih lanjut.